Di video kelima ini kita akan membahas mengenai array. Nah, seperti biasa kita akan mempelajari bahasa asing ini melalui tugas-tugas harian perkuliahan. Di sini hanya ada satu soal, yaitu buatlah program dengan menampilkan menu dari kasus berikut. Buatlah program dalam bahasa asing untuk mengolah data siswa yang memiliki item data sebagai berikut: NIM, nama, kelas, jenis kelamin, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai akhir, dan nilai indeks. Di sini ada perhitungan untuk nilai akhir dan nilai indeks. Catatan nilai tugas, UTS, dan UAS diinput dari alat masukan. Nilai akhir sama dengan nilai tugas kali 30% tambah nilai UTS kali 30% dan tambah nilai UAS kali 40%. Indeks nilai A jika mutunya 4.0, rentang nilai 92 sampai 100 dan amin sekian dan sampai ke E. Nah, untuk tampilan menu awal adalah sebagai berikut: pilihan menu, isi data, tampil seluruh data. Tampil data pribadi, nilai terbesar, terkecil, dan rata-rata. Untuk ketentuan, gunakan array of record, fungsi percabangan dan perulangan. Buatlah program dengan menampilkan 3 menu dari kasus tersebut. Tampilan menunya sebagai berikut: pilihan menu, program nilai akhir siswa, nama, NIM, email, program. Memasukkan dan menampilkan nilai siswa, silahkan pilih nomor menu lalu tekan enter. Nah, ini isi data. Nah, untuk source code-nya pertama kita tuliskan dulu library standar input output #include standar stdio.h. Nah, di sini kita menuliskan dulu atribut array record dengan type def struct, char NIM, size of-nya 20, char nama 255, char kelas 255, char jenis kelamin 10. Nah, ini untuk nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan nilai akhir karena merupakan hasil inputan. Dan nilainya bisa koma, kita tuliskan float. Ini float mutu, ini char index untuk yang tadi yang A, amin atau B. Nah, disimpan dalam student. Nah, kemudian kita panggil variabel murid dari tipe data yang tadi yang telah tadi dibuat. Murid 41 karena jumlah murid di kelas Pilkom A itu 41. Nah, untuk menu utama kita tuliskan, kita bikin dulu prosedurnya. Void menu utama int bintang opsi karena temporer. Nah, untuk tampilannya seperti ini: program nilai akhir siswa, printf Galila Jurnil Syahbana 2103670, ini email. Nah, ini apakah akan menambahkan data baru, tampilkan seluruh data, atau keluar. Ini masukkan input, scanf %d untuk memasukkan nilai pada variabel input. Nah, kemudian ini prosedur kedua, void tambah data. Jika kita ingin menambah data, tambah data int index char bintang ulangi. Nah, ini yang akan di outputnya printf masukkan data mahasiswa ke %d, ini index plus 1. Nah, ini printf di mahasiswa scanf untuk mengisi nilai pada indeks NIM. Nah, ini mahasiswa, nama mahasiswa sama ya. Ini persen kurung siku kutip /n s karena ini merupakan bagian dari string. Nah, di sininya murid indeks NIM. Nah, ini karena untuk nama murid indeks nama, yang ini untuk kelas murid indeks kelas. Nah, jenis kelamin murid indeks titik jenis underscore kelamin. Dan ini yang nilai tugas sama diisikan nilai tugas, ini nilai UTS, dan ini nilai UAS. Nah, ini untuk menghitung nilai akhir. Kita tuliskan float nilai tugas sama dengan murid indeks nilai tugas. Nah, float nilai UTS sama dengan murid indeks nilai UTS. Float nilai UAS sama dengan murid indeks nilai UAS. Nah, untuk nilai akhir perhitungannya seperti yang disarankan atau diperintahkan dalam tugas. Float nilai akhir sama dengan nilai tugas kali 30/100 ditambah nilai UTS kali 30/100
ditambah nilai UAS kali 40/100. Nah, untuk menghitung indeks nilai dan mutu agar sesuai dengan perintah yang tadi, kita akan menggunakan if. Nah, if nilai akhir kurang dari 100 dan nilai akhir lebih dari 92, maka indeksnya itu A. Dan nilai mutunya 4.0. Nah, jika nilai akhir kurang dari 91 dan nilai akhir lebih dari 986, indeksnya itu akan jadi amin. Nilai mutunya 3,7. Nah, ini kita sesuaikan saja dengan yang tadi diperintahkan. Dengan yang ini kita tuliskan sampai ke nilai indeks yang E. Nah, ini 8581 B plus 8076 B sampai ke kurang dari 55, ini dapat E. Nah, ini char, kita membuat variabel char lagi, do printf tambah data lagi Y atau N. Nah, scanf %C dan lagi, while lagi tidak sama dengan Y dan lagi tidak sama dengan N, ulangi. Jadi nanti akan ada output tambah data lagi Y atau N. Jika kita mengetikkan Y, maka akan menambah data lagi. Jika N, tidak akan menambah data lagi. Nanti akan dijelaskan di bawah. Nah, jika while di sini dijelaskan while lagi tidak sama dengan Y dan lagi tidak sama dengan N, maka ini itu si do while ini akan diulangi lagi. Jadi memang harus mengeluarkan atau harus menginput Y atau N. Nah, ini prosedur untuk menampilkan data. Void tampil data int index inti, output data mahasiswa untuk menampilkan seluruh data. Nah, ini for i sama dengan 0, i kurang dari indeks i plus plus. Nah, printf mahasiswa ke %d i plus 1, karena di sini plus 1 karena di sininya kita dimulai dari 0 dan di sini tidak memakai sama dengan. Nah, ini seperti biasa printf nim mahasiswa %s karena string, murid ke i, nimnya. Ini murid ke i, nama, kelas, jenis kelamin, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, nilai akhir, indeks dan mutunya. Sudah. Nah, untuk menampilkan nilai terbesar, terkecil atau kata-kata, kita menggunakan for. Pertama kita deklarasikan dulu variabel terbesar sama dengan 0, terkecil sama dengan 0, float total sama dengan 0 untuk mengisi nilai awal. Nah, untuk perulangannya di sini kita menggunakan nested if. For i sama dengan 0, i kurang dari indeks i plus plus. Nah, untuk yang lebih besar, jika murid i mutu lebih besar dari murid terbesar mutu, maka terbesar sama dengan i. Nah, untuk yang lebih kecil, jika murid ke i mutu kurang dari murid terkecil dot mutu, maka terkecil sama dengan i. Untuk menghitung total plus sama dengan murid i titik mutu. Nah, untuk plot rata-rata di sini karena rata-rata adalah total per indeks, maka nilai terbesar %f %s murid terbesar dot mutu ini murid terbesar nama. Jadi %s ini untuk menunjukkan nilai terbesar namanya siapa, dan ini untuk menunjukkan yang terkecil namanya siapa. Nah, yang ini rata-rata hasil yang tadi total per indeks. Nah, ini untuk untuk yang mainnya yang utama. Nah, ini cara tambah y, int mulai sama dengan i, int opsi, int data sama dengan 0. Nah, ini while mulai sama dengan 1, menu utama dan opsi. Jadi ini memanggil prosedur yang pertama tadi, yang menu utama. Memanggil prosedur yang ini, yang menu utama. Kemudian jika kita memilih 1, kan tadi akan ada 3 pilihan. Jika 1, maka lakukan tambah data, atau maksudnya kita akan masuk ke menu tambah data. Nah, while tambah sama dengan y, maka akan mengulang lagi menambahkan data. Nah, untuk yang apabila kita mengetikkan 2 pada saat menu utama,
Nah, itu akan menampilkan seluruh data dengan cara memanggil prosedur yang tampil data. Ini tampil data. Nah, jika kita pada menu awal menginput 3, maka akan keluar atau mulai sama dengan 0. Jadi operasi ini akan berhenti karena nilai mulai itu jika ingin tetap berjalan harus sama dengan 1. Tapi karena kita memilih opsi yang ketiga, mulai berubah menjadi sama dengan 0, maka perulangan dihentikan. Nah, maka akan masuk ke printf terima kasih. Nah, mari kita coba. Nah, misal di sini kita akan menambah data baru. Kita ketik saja 1. Nah, ini mahasiswa 2103670. Nama mahasiswa Gali. Kelas mahasiswa Wilkom A. Jenis kelamin laki-laki. Nilai tugas 100. Nilai 100. Nilai UAS 100. Tambah data lagi. Nah, kalau Y kita menambah data lagi. Jika N kita sudah. Nah, ini jika ingin menampilkan hasil tadi yang sudah diinput, kita ketikkan 2. Nah, ini dapat terlihat ya, mahasiswa ke-1 karena saya indeks I nya yang pertama. Ini mahasiswa sesuai dengan hasil inputan tadi. Indeks nilai mahasiswa yang saya dapatkan A, mutu mahasiswa 4.0. Nah, nilai terbesar 4.0. Ini nilai terkecilnya masih saya karena saya hanya mengisi satu data. Untuk yang ini di bawah, jika kita ingin mengakhiri dari program ini, kita tinggal memasukkan input 3. Terima kasih akan muncul. Terima kasih karena program sudah berakhir. Nah, mungkin sekian saja untuk materi matrik yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai sekian materi array yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai materi matriks. Terima kasih.